Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi pemirsa Opini obrolan pagi ini ya, masih dengan sosok yang inovatif sekali, ingin bergerak lain dari yang lain yang sudah dijalankan sebelumnya dari kedua orang tua. Cheheni di sini merintis untuk bisnisnya di bidang tas ya, tas original, brand lokal, ada juga impor juga. Nah, singkat cerita nih, Cece sudah bekerja di Jakarta, terus juga memutuskan untuk pulang menggeluti bidang bisnis yang Cece jalankan saat ini. Nah, respon orang tua pada saat begitu tahu ini kan bisnis yang berbeda nih, Cece. Nah, kenapa tidak ya sudah jalankan saja pecah belah yang sudah bertahun-tahun ditekuni sama orang tua? Dari orang tua gimana, Cece? Support kah atau ngapain tas? Tas mungkin ya dalam tanda kutip susah untuk dijual, dicurup mungkin. Kenapa tidak lanjutkan saja pecah belah ini? Itu tadi karena yang pertama gengsi kan, mau jualan sama kayak orang tua. Yang kedua memang itu tadi nekat, karena memang kita udah tahu, oh saya ini udah ambil di tangan pertama nih. Dari soal harga udah pasti yang termurah lah ya. Jadi kita lebih pede untuk jual. Kita kan konsepnya grosir, jadi pengen harganya terjangkau. Memang setelah Cece lihat di waktu itu di Curup belum ada, ada usaha yang seperti itu. Karena Cece itu anti kalau dibilang niru. Padahal memang kita intinya memang terinspirasi kan dari banyak orang, cuma pengennya dari awal usahanya beda. Apalagi waktu itu ada souvenir juga, souvenir pernikahan itu termasuk pionir ya, Cece yang untuk di Curup yang jual seperti itu. Nah, jadi tas pun juga. Jadi dengan kita pede, dengan kita juga lihat respon dari masyarakat kok kayaknya bagus gitu. Memang langganan orang tua sih kemarin kan dia belanja di toko pecah belah, terus lewat toko kita pasti ada yang ikut beli. Nah, jadi gara-gara itu ya udah orang tua juga support. Ya udah berarti ada sambutan nih jualan anak saya. Padahal kemarin orang tua juga ngelihat-lihat Cece jual souvenir itu kan souvenir kayak gantungan kuncinya kan kayak kerang, kayak yang gitu. Iya, kamu jualan permen ini. Kalau dikira kayak permen jadi dia pikir apa jualan kayak permen, kayak apa gantungan kunci itu kan lucu-lucu. Betul. Apa yang kamu jual? Tapi setelah itu udah banyak yang order, udah banyak yang butuh, jadi mereka percaya gitu. Oke. Nah, Cece Heni ini sendiri dari orang tua berapa bersaudara, Ce? Saya tiga bersaudara. Ya, dan semuanya memang wira swasta semua. Jadi adik yang pertama itu dia toko spare part motor, helm-helm gitu. Yang kedua, nah itu tadi dia meneruskan usaha orang tua tadi, toko pecah belah. Nah, jadi memang semuanya berkecimpung di dunia bisnis, ya. Luar biasa sekali nih pemirsa Opini ya. Walaupun dari sisi orang tua sudah punya usaha sendiri, tapi Cheheni ini hebatnya adalah melakukan lain dari yang lain nih, lain yang sudah ditekuni oleh orang tuanya. Nah, kalau untuk sisi perjalanan bisnis Cece sendiri nih, tapi sebelumnya nama toko Cece tadi apa, Ce? ALG Store. ALG Store ya. Jadi dia ALG Store, di bawahnya ada embel-embel bag, fancy dan display. Karena kalau dulu bag cuma bag and display. Sekarang karena kita udah menambah produk-produk yang dijual, jadi barang-barang seperti fancy, alat tulis, mainan, jadi ditambahkan fancy, bag, fancy dan display. Berarti awal mulanya itu tadi untuk di bag dan juga display. Nah, dari bag dan display ini kan jauh berbeda nih, Ce. Antara tas dan juga display seperti ya rak-rak gitu, Ce ya. Rak-rak itu juga patung-patung, ada juga berarti, Ce ya. Iya, karena gini, pertama kan Cece ini memang grosir kan. Nah, yang grosir itu kan kebanyakan toko-toko. Mungkin toko ini lihat, mungkin mereka pertama pengen beli eceran aja. Tapi dengan melihat mungkin dengan harga, boleh juga nih, Ce, kalau kita untuk jual. Nah, jadi terinspirasi untuk
buka toko atau online shop Iya. seperti itu. Nah, untuk online shop itu kan memang butuh sarana seperti manekin mungkin betul. kan, atau akrilik buat pajangan tas, hanger. Nah, makanya atau ram untuk pajangan aksesoris itu dari sana. Kebetulan juga mungkin gara-gara kecipratan toko pecah belah tadi, kan toko pecah belah ini mereka banyak dari pabrik. Betul. Jadi Cece banyak juga kenalan supplier yang pabrik yang jual barang-barang display tadi. Tapi kalau mereka kalau adik kebetulan displaynya lebih ke display seperti rak-rak gitu. Kalau Cece lebih ke display toko-toko tekstil, toko-toko aksesoris seperti itu. Oke. Jadi itulah yang akhirnya dipilih sama Cece untuk membuka juga di tokonya adalah stok barang-barang display untuk mungkin orang-orang yang ingin membuka toko gitu ya. Betul. Nah, kalau berbicara mengenai resiko, Ce. Nah, otomatis kan ini bisnis yang berbeda dari orang tua. Cece belum tahu nih resikonya apa, ini bakal jalan atau tidak. Nah, apa yang ada di pikiran Cece pada saat itu mengenai resiko yang akan terjadi? Mungkin bisa saja tas di Curup ini tidak akan jalan atau barang display ini tidak akan bisa terjual. Gimana cara Cece untuk menyiasatinya? Kalau kita kan dari kecil udah tahu ya resiko pedagang itu kalau nggak untung ya rugi paling betul. cuma itu kan. Itu dasarnya kalau orang tua bilangnya seperti itu. Tapi itu tadi ya mungkin Cece bedanya kita pernah kuliah gitu. Jadi memang Cece kan kuliahnya manajemen. Manajemen dan sastra Jepang. Jadi di manajemen itu kita dilatih lah ya, ada trik-trik yang memang harus inovasi, ya kan? Itu tadi yang betul sesuai tema hari ini, yang harus inovasi, ada tahap pendistribusian yang seperti apa. Jadi jualan itu bukan hanya untung dan rugi, kita harus mengembangkan aspek-aspek yang lain tadi. Ada inovasinya. Iya, ya? jadi makanya itu tadi ya. Jadi kalaupun Cece tadi perkembangannya resikonya pasti ada, tapi kalau kita pengen sesuatu yang besar, kita harus menanggung risiko yang besar. Kalau kita santai aja ya risiko kita kecil, tapi itu tadi kita cuma intinya jalan di tempat. Tapi hasilnya gitu-gitu aja gitu. Kalau kita pengen berkembang, kita harus berani ngambil resiko yang agak besar gitu. Dari beberapa tahun yang lalu sampai saat ini nih, Cek, ini kan perkembangan sekarang kan juga sangat luar biasa nih. Apalagi dari segi sosial media, terus juga online shop e-commerce gitu. Orang mau beli barang di Jakarta pun sekarang tinggal buka handphone bisa beli langsung. Barang nyampe dulu baru dibayar juga bisa. Nah, cara Cece menyiasatinya itu juga, Cek, antara persaingan bisnis antara di toko offline sama juga di online shop. Apa yang Cece lakukan, Cek? Ya, itu juga merupakan kendala ya bagi kami pedagang offline. Jadi pedagang offline itu semuanya kendalanya lebih ke online, lebih ke kayak shop komersial inilah ya. Nah, jadi kita yang tempat kita supplier importir, tempat kita beli aja sekarang mereka udah main online shop. Jadi padahal jadi harga mereka sama ke kita. Ya cara mengantisipasinya yaitu tadi kita tetap harus kita jangan stuck. Jadi tetap kita cari celah baru. Nah, makanya Cece kemarin karena yang main online shop itu kebanyakan impor ya, barang impor. Jadi Cece melirik produk lokal yang memang original. Kalau memang kalau produk lokal original itu biasanya harganya stabil. Jadi mau mereka di online shop maupun mereka dikasih kita ke reseller itu harganya stabil. Jadi ada kemarin pasca corona itu Cece jadi cari pangsa pasar yang memang brand lokal original untuk menutupi persaingan dari online shop tadi. Berarti yang Cece lirik adalah brand lokal tadi karena harga lebih stabil. Kalau impor kan yang kita nggak tahu, barang masuk entah dari mana-mana. Terus juga persaingannya juga pemain-pemainnya juga lebih luar biasa lagi. Nah, kalau untuk di Curup sendiri, perkembangan dari dunia bisnis untuk yang di Curup
yang Cece rasakan sekarang seperti apa, Ce? Itu ya, perkembangannya ada meningkat, tapi pelan-pelan, berangsur-angsur. Mungkin sesuai juga dengan skala Curup ya, masih kabupaten, mungkin nggak sebesar kota Bengkulu, tapi itu tadi kita sebagai pelaku bisnis untuk masa sekarang bertahan aja udah sangat bersyukur ya, karena saya lihat teman-teman seangkatan saya yang buka toko itu udah banyak pasca COVID kemarin, itu udah banyak yang gulung tikar, udah banyak yang tutup atau udah ganti bisnis lain gitu kan. Makanya saya dengan ALG Store merasa masih bisa bertahan, atau malah ya kita harus inovasi tadi ya, tanpa orang lain minta kita promo, kita udah bisa ngasih promo duluan. Jadi itulah tadi pentingnya inovasi, karena kalau biasanya kan kita promo itu ada saat-saatnya kan. Nah kalau ini ada saat-saatnya promo, Ce. Kalau gitu sekarang kita promo dulu, Ce, kalau gitu ya. Nah pemirsa Opini jangan kemana-mana ya. Setelah iklan yang berikut ini kami akan kembali lagi untuk Anda.